Kalau kuncinya istilahnya kan saya udah tahu karakternya dia. Yang pertama karakter perawatannya dia kita udah tahu. Terus burung ini nggak ada pantangannya mas. Minta maaf. Burung ini nggak ada pantangannya. Istilahnya burung rontok atau gimana terkadang orang selesai gitu. Enggak, kalau saya lihat birahinya. Meskipun burung ini nggak ada bulunya, tapi di rumah birahi, saya tetap ngetrek. Saya bawa ke gantangan. Perkenalkan, nama saya Dino. Panggilan Dino Demit Dayak. Timnya dari Sinden. Tadi sempat bawa Aslun sama Takdir Dayak, Sindayak. Nah, Sindayak keadaannya istilahnya bulunya kan urat. Jadi saya bawa Aslun dua. Oh, jadi bawa pelapis. Bawa pelapis. Nah. Tadi pas istilahnya pas tiket pertama, Takdir belum bangun karena mandi. Ya. Baru saya naikin Aslun. Teman-teman kadang bertanya, cucak hijau kan identik dengan dari sesi per sesi itu nggak stabil, betul? Nah, dari si Takdir sendiri, kita nggak ngomong stabilnya dulu ya. Perawatan, nah ini yang perawatannya di awal itu yang paling sulit biasanya untuk Takdir sendiri. Kalau Mas Denok sendiri dari awal pagi itu perawatannya seperti apa? Kalau Takdir ini kan burungnya kan istilahnya kan burungnya ini udah hiper. Terus setelannya itu nggak bisa terbang. Terus kalau mau naik nunggu istilahnya bangunnya dulu. Ya. Istilahnya on-nya dulu lah gitu. Ya. On-nya Takdir ini nggak bisa dipaksa. Tapi kalau sudah on, entah itu 1 sesi sampai 7 sesi, dia mampu. Tadi yang pertama emang terlalu mendadak. Ya. Jadi Takdir belum bangun, saya geletakin di sebelah itu. Ya. Saya naikin yang aslinya serpanya. Setelah yang kedua tiket utama, pas tiket utama kok dia bangun, saya naikin. Setelah naik kok burungnya itu perform, udah kerja maksimal. Ke belakangnya pun tambah bagus. Naikkan. Iya. Itu ada rahasianya sebenarnya. Kalau rahasianya sebenarnya sih nggak ada. Cuman memang pinter-pinteran si joki. Burung itu sebenarnya gini. Kita harus tahu karakternya. Betul. Iya. Jadi istilahnya nggak ada istilah rahasia. Kalau makanan rahasia kan nggak ada. Betul. Setelan kayak hijau kan cuma jangkrik, ulet atau kroto. Tapi Takdir ini nggak pernah main ulet, main kroto kan. Jangkrik aja kasih 1. Kalau udah waktunya bangun. Nggak pernah deh main istilahnya main yang lainnya nggak pernah. Apa? Berarti kan kunci itu harus tahu karakter dulu. Iya, karakternya. Terkadang kicauannya bingung mas. Iya. Kalau si Takdir sendiri bisa baca karakternya dulu seperti apa? Kalau Takdir ini paling simpel ya. Mungkin kalau orang lain mungkin kebingungan. Orang lain pasti gambling. Ya. Gamblingnya gimana? Berarti belum tahu karakter burungnya. Kalau saya itu nggak bisa dibohongin. Burung saya di bawah kayak gini. Oh ini kerjanya nggak maksimal. Nggak saya naikin. Lebih baik saya istilahnya nonton aja gini-gini. Jadi saya istilahnya nunggu burung saya maksimal dulu. Istilahnya birahinya, emosinya. Kalau Takdir kan istilahnya kalau saya kan mancing dari emosinya. Kalau dia udah emosi, dia pasti ngangkat sayap, nggak mungkin nggak. Jadi langsung kaget orangnya itu langsung gini doang. Satu pertanyaan, dia tipe hiper. Nah, dia tahunya pas onnya waktunya digantang itu ciri khasnya gimana? Kalau dia istilahnya nggak bangun, kayak burung bodoh gini. Diem, pelangap-pelongo gitu. Iya, dinaikin pun bunyi cit aja nggak di atas. Dari awal sampai akhir penilaian nggak bakalan bunyi. Nah, pas onnya, Kalau pas on dia nggak pernah ingkar. Kalau emang benar-benar bangun atau gimana? Ya kalau udah buka sayap lagi, pasti irama lagu, selingan atau gimana keluar ya. Iya. Itu udah saya buktikan. pas di pedok, pas santai seperti ini ya. Iya. Terima kasih. Dia si Takdir ini di dalam kerodong atau memang ablak? Udah, ablak. Ablak total. Iya. Oh iya. Belum Tapi pernah memang- istilahnya Takdir
main keroda nggak pernah. Nggak pernah. Karena dia harus adaptasi dulu dari lingkup gantangan. Jadi kuncinya di adaptasi lingkungan ya. Iya. Oke. Kita singkirkan dulu settingan gantangan ya. Ya. Kalau di rumah itu takdir seperti apa sih? Jarang bunyi. Jarang bunyi, gembung, melet. Kelihatan orang pasti melet. Koyok manja gitu. Manja. Ya? Oke. Terus si takdir rawatannya di rumah simpel. Kalau manjanya sama saya, istri saya yang nyetelin. Harus bergantian. Gitu ya. Iya. Kalau di rumah istri saya yang gini. Istimewa. Mulai dari pagi. Mungkin teman-teman pengen tahu si takdir ini settingannya gimana sih Mas? Kalau Mulai dari pagi jemurnya dia nggak main kenceng, cuman harus main embun. Pasti ya. Ya, misalnya kita bangunnya agak kesiangan, jam 7 atau jam setengah 6. Kan lebih bagusnya lagi kan, misalnya setelah istilahnya subuh itu, Ya. diembunin dia, entah itu gembung atau gimana. Setelah itu jam 7 kena sinar, itu udah bangun deh. Otomatis ya. Nggak sampai jam 9 ke atas nggak pernah. Habis itu dianginin lagi. Untuk makan. Untuk makannya itu lah jangkriknya paling susah. Nah, itu. Orang banyak bertanya-tanya, burung hiper pasti jangkriknya banyak kan? Gini, setelannya gini. Enggak. Orang boleh membuktikan di rumah saya. Kalau saya orang praktek ya, silakan ke rumah saya. Saya suruh kasih makan sendiri. Burung ini susah banget. Makan jangkrik minim istilahnya dikasih 1 atau 2. Udah, yang lain dibuang. Terus burungnya bersihan. Gitu enak. Kalau Ya. dikasih dicepuk, misalnya dimakan jatuh, meskipun sehari nggak pernah dimakan, jijik dia, harus diganti. Iya, tipikalnya dia itu anteng soalnya. Iya, harus telaten. Jadi- Emang dilolo ya. Untuk mandi. Iya. Gimana? Untuk mandinya dia nggak bisa mandi. Nggak bisa mandi kayak burung-burung yang lain. Saya punya untuk saat ini di rumah tinggal 7 ikan hijau. Mandinya enak, semua Ya, enak. ya. Di keramba oke, Oke. dicepuk oke. Kalau takdir kayak istilahnya orang itu kayak wudhu gitu. Cuman mandi muka. Ya kayak. Ya, Cukup makanya basah di gitu ya. lapangan dia 1 sesi saya mandiin, 2 sesi saya mandiin, 3 sesi saya mandiin. Sampai malam pun sampai 7 kali sesi pasti saya mandiin. Maksudnya saya embun, Main basah lah. main basah. Karena dia nggak bisa mandi. Main basah. Burung saya ya ketujuh-tujuhnya paling jelek mandinya. Sulit ya. Sulit banget. Iya, mandinya cuma muka aja. Kayak orang bohong. Untuk settingan H-1 ada nggak? Enggak. Burung saya selama saya pegang burung di Bali bahkan di Jawa, nyetut kayak orang-orang H-3, H-2, H-3, istilahnya di fullin jangkrik tuh nggak pernah. Saya nggak pernah main setut. Boleh dibuktikan burung saya kotorannya itu pisang atau Ya. Hewan. Kelihatan putih apa enggak? Ya. Hewan putih. kalau istilahnya hewan setelan kencang pasti putih. Ya, Kalau betul. burung saya tetap pisang full. Saya nggak pernah ngurangin pisang setengah atau gimana enggak. Yang saya utamakan pisang. Bahkan saya sering istilahnya kan sering keluar kota. Itu pun saya mesen sama istri saya, bahkan keluarga saya. Burung saya itu kalau nggak ada saya, jangan dikasih hewan. Kalau cak ijo, punya cak ijo, semuanya burung cukup kasih pisang 1 utuh, nggak bakalan dia mati. Betul. Jadi kalau misalnya saya keluar kota atau gimana, jarang burung saya makan hewan. Pisang pasti. Pisang saya nggak pernah ngurangin, saya full kalau pisang. Untuk extra fooding lain ada? Nggak ada. Selain pisang atau pepaya gitu? Kalau pepaya ini istilahnya entah seminggu sekali atau 2 minggu sekali, tergantung cuaca. Kalau dia kondisinya OB, bener-bener OB atau gimana, saya kasih pisang. Apa? Pepaya. Pepaya. Jadi pisang untuk istilahnya hariannya, kalau pepaya untuk istilahnya bukan nurunin birahi atau gimana. Kalau bagi saya itu redam.
Saya nggak pernah main apel, terus main pir atau gimana, enggak. Karena di hutan nggak ada istilahnya supermarket. Kunci stabilitasnya dia bisa main sesi per sesi juara itu apa? Kalau kuncinya istilahnya kan saya udah tahu karakternya dia. Yang pertama karakter perawatannya dia kita sudah tahu. Terus burung ini nggak ada patangannya mas. Minta maaf, burung ini nggak ada patangannya. Istilahnya burung rontok atau gimana terkadang orang selesai atau gitu. Enggak, kalau saya lihat birahinya. Meskipun burung ini nggak ada bulunya, tapi di rumah birahi, saya tetap ngetrek. Saya bawa ke gantangan. Kalau masalah kalah atau menang atau gimana, itu emang hoki kita, rezeki kita kan. Tapi bagaimanapun kalau istilahnya kita untuk nyetabilin burung, kita harus tahu burung kita ini istilahnya OB atau gimana, kita harus tahu. Burung ini birahinya kalau di rumah mapan emang. Meskipun murah, gak ada ekornya, sayapnya habis, tapi birahinya itu nata dia. Tinggal kita istilahnya di lapangan ambil emosinya. Kalau saya gitu, Kuncinya di emosinya. di emosi. Oke. Untuk kelasnya Cak Ijo biar orang itu nggak salah paham ya. Nah, Birahinya harus kencang gini. Belum tentu. Birahi ada dua. Birahi ngawin, apa birahi taruh. Kalau birahi ngawin, burung hiper pasti sayap turun. betul. Orang nggak paham dibilang ini burung hiper. Kalau saya nggak. Kalau burung hiper itu kalau nggak keluar hipernya, dia kayak burung butuh, ngengong dia gitu. Kalau burung istilahnya tiap hari ngepang itu belum tentu bisa dibilang burung hiper, belum tentu. Orang terkadang istilahnya posting di postingan, burung sayapnya turun gini udah dibilang hiper. Saya berani taruhan. Kalau saya istilahnya burung hiper, kalau nggak kerja bodoh dia ini. Betul. Ini pun tadi sebelum bangun kayak sampah di sini kan. Nggak ada yang tahu kalau burung ini istilahnya kerjanya seperti apa nggak tahu. Kayak burung bodoh gini ya. Tak biarin ya mas. Sekali bangun baru saya proses. Saya beliin tiket tadi seperti itu. Jadi tiket pertama tadi emang datangnya saya telat. Terus habis itu burung ini belum bangun, nggak saya naikin, saya bawa sarapannya. Kalau sarapannya ke sana, kalau sarapannya sih istilahnya burung bandel, nggak usah disetelin, nggak usah diapa, full kerodong, tinggal naikin jalan. Cuman saya kalau misalnya burung ini udah bangun, yang lain pun saya singkirkan. Ini harus naik. Kok pas kebetulan tadi itu pas tiket utama, yang tiket yang paling dinanti. Semua burung itu burung mewah semua tadi itu, pas dia kerja. Oke, terima kasih untuk wawancaranya kali ini. Semoga sukses ke depannya bersama timnya Pandan. Terima kasih semuanya. Sinden Community. Oke, Sinden Community. Semoga sukses buat takdir. Ada yang nawar nggak mas kira-kira ini? Banyak juga. Banyak ya? Kira-kira ya? Mulai dari 10, 15, 25, di waktu di Lumajang, di Jember 45. Terus banyak lagi penawaran dari Bali 70. Sekarang ada yang istilahnya suruh buka harga. Ada yang nawar 80, cuman saya nggak berani. Belum cocok segitu. Bukannya nggak cocok, bukannya saya nolak rezeki itu. Saya masih sayang burung. Betul. Kedua, istri saya kalau burung ini dijual ke gimana, ngambek nggak mau taruh. Iya. Saya semangatnya Iya, dari tahu, istri tahu, masalahnya. tahu. Soalnya satu yang rawat burung ini istri saya. Saya istilahnya bukannya sombong nolak rezeki atau gimana, enggak. Karena burung ini kesayangan istri saya. Di samping itu burung ini hoki. Jadi saya bukannya nolak rezeki atau gimana. Tapi seandainya ada yang nawar cocok gitu dilepas. Insya Allah lah kalau misalnya kebutuhan namanya manusia mas ya. Nggih. Ya mudah-mudahan. Oke, wis. Terima kasih istimewa Mang Takdir tadi udah di wawancara sama Kicau Populer dan hampir hat-trick ya, istimewa sekali. Terima kasih buat kedepannya, semoga Takdir sukses. Tim Sinden juga semakin, community juga semakin sukses.
bersama Kicau Populer di sini. Jangan lupa populerkan. Thank you. Populerkan. Pasti populerkan. Populerkan.